Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan sejarah Indonesia untuk kelas 10. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai manusia dan sejarah yang merupakan bab pertama dalam pembahasan materi sejarah ini. Nah, bab pertama ini mencakup 3 subbab penting. Yang pertama ada manusia dan kesadaran sejarah, kemudian kehidupan manusia dan perubahan dan keberlanjutan, dan yang terakhir adalah berpikir dengan perspektif sejarah. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai manusia dan kesadaran sejarah gitu. Nah, baik, dalam pembahasan manusia dan kesadaran sejarah ini ada 3 poin yang akan dibahas. Pertama, hakikat sejarah, yang kedua kedudukan manusia dalam sejarah, dan yang terakhir kedudukan ruang dan waktu dalam sejarah. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas apa sih itu sejarah? Apa itu sejarah? Nah, sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon, yang mana pengertian ini merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Nah, pengertian sejarah ini menurut beberapa tokoh ada Herodotus yang dianggap sebagai bapak sejarawan. Dia mengatakan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan meningkat yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Jadi yang namanya sejarah ini tidak dapat ditentukan kepastiannya. Begitu. Lanjut, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Selanjutnya, pengertian menurut Sartono Kartodurjo yang menyatakan bahwa sejarah ini dibatasi oleh 2 hal, sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Nah, kalau dalam arti objektif, sejarah merujuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, sedangkan subjektif bahwa sejarah itu ditulis oleh sejarawan. Selanjutnya oleh Muhammad Yamin yang mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan atau penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, dari sekian pengertian sejarah ini, maka dapat kita simpulkan nih bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai macam peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan manusia di masa lalu. Begitu. Nah, hakikat sejarah ini poin yang akan kita bahas ini. Nah, dalam hakikatnya bahwa sejarah itu dianggap sebagai peristiwa dan juga sejarah itu sebagai kisah. Apa sih bedanya sejarah sebagai peristiwa dan juga sejarah sebagai kisah? Di sini ada pengertian menurut Sartono Kartodurjo bahwa sejarah sebagai peristiwa itu menyatakan bahwa setiap peristiwa yang terjadi selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Makanya sejarah dianggap sebagai sebuah peristiwa. Contohnya apa? Nah, di Indonesia sendiri contohnya pada tahun 1998 ini merupakan peristiwa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia karena mengubah tatanan kehidupan manusia sehingga saat ini menjadi negara yang reformasi seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga contoh lain yaitu seperti revolusi industri, perang dunia, kemudian peristiwa yang lainnya ya. Nah, selanjutnya sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah itu merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Jadi kalau yang namanya sejarah sebagai kisah, bagaimana bahwa peristiwa sejarah itu harus bisa tersampaikan kepada masyarakat pada saat ini gitu. Nah, bisa kan ini melalui pembelajaran, kemudian melalui media elektronik, bahkan juga bisa melalui buku-buku begitu. Misalkan banyak buku-buku sejarah, ya sejarah pemberontakan di Banten, sejarah Pajajaran, kemudian sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia II, sejarah Perang Korea dan sebagainya. Itu menunjukkan sejarah sebagai kisah. Jadi sampai sini bisa dipahami ya, ada perbedaan yang dikatakan sebagai sejarah sebagai peristiwa dan juga sejarah sebagai kisah. Selanjutnya, nah ini kedudukan manusia dalam sejarah. Nah, kedudukan manusia dalam sejarah ini dibedakan menjadi 2. Ada yang mengatakan yang pertama bahwa manusia adalah sebagai objek sejarah dan juga manusia sebagai subjek sejarah. Bedanya apa? Manusia sebagai objek sejarah dan manusia sebagai subjek sejarah. Kalau manusia sebagai objek sejarah, bahwa manusia itu memiliki peranan penting dalam kajian sejarah gitu. Sedangkan sebagai subjek sejarah, bahwa manusia berkontribusi
untuk melakukan penelitian dalam penulisan sejarah. Nah, begitu. Jadi perbedaannya kalau objek sejarah bahwa manusia itu diteliti gitu, kalau subjek sejarah bahwa manusia itu meneliti untuk sejarah gitu ya. Nah, kalau objek sejarah kan ada seorang tokoh yang meneliti tentang Soekarno, berarti Soekarno ini berperan sebagai objek sejarah. Sedangkan seperti Eugene de Boer, dia meneliti sebuah tengkorak gitu kan. Nah, ini berarti dia peranannya sebagai subjek sejarah. Begitu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, kita harus bisa membedakan mana manusianya. Dalam sejarah itu harus jelas ya, mana manusianya, orangnya, mana ruangnya, mana waktunya nih. Begitu. Oke, kalau ruang itu tempat terjadi peristiwa, kalau waktu terjadinya sebuah peristiwa. Manusia berarti mereka yang berperan dalam peristiwa tersebut. Begitu. Nah, ini konsep ruang dan waktu. Konsep ruang ini tempat terjadi sebagai pembahasannya. Oke. Nah, dalam konsep ruang ini kita akan membahas bahwa yang namanya sejarah itu sangat luas. Ada sejarah pedesaan, sejarah lokal, sejarah kota, sejarah modern, sejarah internasional, dan juga sejarah Indonesia. Begitu. Nah, lanjut kita bahas tentang konsep waktu dalam sejarah. Nah, konsep waktu dalam sejarah ini menandai bahwa peristiwa itu unik, ya kan? Kemudian karena hanya terjadi waktu tertentu saja. Kemudian menanyakan kapan terjadi sebuah peristiwa. Ini waktu itu sangat penting dalam sejarah karena perlu dicatat sebagai buktinya. Kemudian yang ketiga menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Dengan ada keterangan waktu ini menandakan bahwa sejarah itu bukan sebuah cerita abal-abal gitu ya, atau sebuah saja. Selanjutnya menandai kondisi suatu zaman. Itu konsep waktu, pentingnya konsep waktu dalam sejarah. Ini konsep waktu dalam sejarah dibedakan menjadi 4: perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, tadi di sini kalian harus bisa membedakan ya, yang mana yang disebut dengan perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Perkembangan, konsep perkembangan itu seperti apa sih? Nah, perkembangan itu merupakan dalam sejarah itu misalkan begini, masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lain, itu disebut dengan perkembangan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya masyarakat Paleolitikum. Nah, ini kan mengalami perkembangan. Pada awalnya mereka menggunakan batu-batuan yang masih sangat kasar gitu kan ya, seperti kapak genggam. Kemudian memasuki zaman Mesolitikum itu berkembang, si batu tersebut sudah mulai dihaluskan. Kemudian memasuki zaman Neolitikum semakin dihaluskan lagi. Yang terkenal nanti ada batu ya, ada kapak persegi dan juga kapak lonjong seperti itu. Itu yang disebut dengan perkembangan. Jadi ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi gitu ya. Itu yang disebut dengan perkembangan. Sedangkan kesinambungan. Nah, kalau kesinambungan, masyarakat itu tetap melanjutkan lembaga atau kebiasaan tertentu. Contohnya pada zaman kerajaan Hindu-Buddha itu kan ada sultan, bukan sultan, ada raja. Ya kan, ada konsep dewa raja. Nah, ini juga konsep kerajaan ini tetap dipertahankan ketika memasuki Islam, di mana dari kerajaan ini hanya diubah sedikit, itu menjadi kesultanan gitu. Nah, itu yang disebut dengan kesinambungan. Dan di sana juga sultan dianggap sebagai sebagai utusan Allah ya gitu, waliullah kayak gitu. Nah, selanjutnya pengulangan. Nah, kalau pengulangan berarti peristiwa yang terjadi masa lalu terulang kembali. Nah, ini contohnya apa sih dalam sejarah? Contohnya perang gitu ya. Perang Dunia Pertama kembali lagi terjadi, walaupun waktunya berbeda ya, tapi di masa tertentu di tahun 1914 itu Perang Dunia Pertama, ternyata terjadi lagi Perang Dunia Kedua. Nah, itu yang disebut dengan pengulangan. Atau yang lebih simpelnya, kita ingat dengan peristiwa kaum Sodom gitu kan, dimana pada masa dulu itu ada kelompok manusia yang saling menyukai sesama jenis. Nah, sekarang pun
muncul ya yang seperti itu gitu. Lanjut perubahan. Nah, kalau perubahan berarti masyarakat mengalami pergeseran begitu. Kalau untuk konsep perubahan contohnya dari Orde Baru ke reformasi. Nah, itu yang disebut dengan konsep perubahan. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami materi ini. Nah, sekian. Kalau ada pertanyaan bisa di lewat chat dan juga bisa lewat chat ya. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian selesaikan dari Ibu. Cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.